di kehidupan yang dikenal dengan sarung boke ini, tenun boke ini adalah merupakan hasil kebudayaan masyarakat kehidupan sejak zaman kerajaan sampai pada zaman Barata kehidupan. Dalam hal bagaimana kami sebagai Pokdarwis mengembangkan desa wisata, kami melihat potensi yang ada di Pajami yang sangat menunjang sekali adalah tenun. Kenapa kami mengambil tenun? Karena memang pada dasarnya masyarakat Pajami itu adalah 90% adalah menenun. Nomor kena dialog, hengket atau tenas dialog. Ini baik-baik. Sejarah kerajaan Kaidupa yang berpusat di Benteng Pale. Kerajaan Kaidupa berdiri pada tahun 1260 Masehi dengan raja pertamanya Muhammad Umar Muhdar yang kemudian dikenal di Kaidupa dengan nama Muhammad Dangi Tongka Alam. Menjabat beberapa puluh tahun yang kemudian diganti oleh putranya yang bernama Muhammad Samsa Alam yang kemudian digantikan oleh Raja ke-11 yang bergelar Kasaveri dengan nama aslinya adalah Laode Asifati, dan disitulah terjadi persatuan yang mana pusatnya adalah di Kesultanan Buton, kemudian kerajaan Kaidupa menjadi Barata Kaidupa. Malati anak kau, mana na balaka, mana na paparate sara barbaria, imuno kana sara na Barata, moto kana laki na Barata, laode saidi SPD, jeba. Lupa balapan ng arnana. Ako sinusunga ng arnana. May seka ka ba disi. Tangkan ako. Bro! Kakam! Pas may! Tatapi sumang suara. Inana. Bro! Kala na pronta niyo. Lamianto Kaidupa. Laude saide. Ye! Namanya menang kai, ye namanya menui, guru memang suka. Dekat berkat itu Kaidupa, yang ujung Kaidupa, berkat. Jadi Benteng Pale ini berasal dari nama sebuah tempat
di dalam benteng itu adalah palea. Palea ini arti kata di kehidupan adalah keputusan untuk mengembangkan daripada peradaban mereka. Penyatuan antara kampung Palea dengan kampung Jamaraka menjadi sebuah desa Pajam. Selama di benteng Palea terdapat kebudayaan, yaitu salah satunya adalah sarung tradisional dikenal dengan nama sarung oke atau tenun ikat. Ini sangat sakral. Kalau kita lihat sepintas, ini sederhana karena awalnya ini adalah hanya mempunyai dua warna, hitam dan putih. Itu adalah lambang daripada siang dan malam. Karena sebelum terjadi kehidupan umat manusia yang ada di bumi, yang terjadi itu hanya siang dan malam. Kemudian kenapa ada lambang PA di situ? Itu adalah garis horizontal dan garis vertikal adalah awal peradaban umat manusia. Penggunaan daripada tenun oke ini biasanya dipakai pada acara-acara adat atau tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Kalimantan. Yang kemudian pada saat ini dalam perkembangannya masyarakat kehidupan juga sudah banyak memakai sarung-sarung motif yang lain seperti sarung leja, kemudian foto-foto, kemudian kasopa, dan lain-lain. Semuanya itu adalah mempunyai makna tersendiri yang dapat diartikan sesuai dengan tingkat martabat masyarakat yang ada di kehidupan. Dari beberapa tenun yang dihasilkan oleh masyarakat, nah CBT adalah dalam hal ini Pok Darwis, kami mencoba melakukan pemasaran, kemudian pemasaran itu sudah sampai ya ke mancanegara. Secara produksi, tahun 2018 itu saya coba melakukan riset tentang hasil penjualan. Dalam 1 tahun itu omsetnya sampai 87 juta sekian-sekian. Secara jumlah totalnya dalam 1 bulan itu satu orang itu dia bisa membuat kain tenun itu 3-4 lembar. Homoru antut sa komote simbi mina dikian mina di sisa potongan kain yang kita tenun. Salnya yang biasa 80. Harganya sudah itu. Iya. Di Pajam ini ada 2 kelompok penenun, ada kelompok Jalima, ada kelompok Homoru Pangilia. Kumayana nana. Kumayana ko sosialisasi. Ako tenun ana kan biasanya kan nomainamiana kan tohila tohenun to komu sahuna sapo. Jari kamayana karmo puena purayana hasil tenunan miwana. Tua galeri desa jari aramai na anak wisatawan. Maka mata putara-putara agak mata umin depan galeri anak ayah pemilih namanya. Ada jenis tenun yang paling diminati itu ada motif PA dan H. Kenapa 2 motif ini sangat diminati orang? Karena memang itu hanya dimiliki oleh Kaledupa, dalam ini diproduksi oleh masyarakat Pajam. Baik Kak, Homoru. Homoru Pairanat. Homoru hati ba. Oh, tiba. Secara regenerasi memang dulu yang menenun ini kan hanya orang tua atau moyang kita dulu. Nah, di Pajam ini mulai dari kelas 4 SD itu kalau dia perempuan, dia sudah harus pintar menenun. Karena memang ada komitmen orang Pajam itu bahwa setiap orang
yang mempunyai anak perempuan itu wajib hukumnya untuk bisa menenun. Harapan kami sebagai masyarakat Pajam, terutama Kampung Tenun Pajam, itu adalah bagaimana produksi masyarakat itu tetap ada, kemudian pasar juga tetap tersedia. Beberapa kegiatan pameran saya mengikuti di tingkat provinsi maupun nasional. Pada akhirnya kita di Wakatobi tetap mengisi pameran dengan tenun andalan kita, yaitu tenun ikat atau tenun bokeh khas Wakatobi yang berasal dari Pulau Kaledupa, terutama di Desa Pajam, karena kebetulan juga Desa Pajam ini sudah ditetapkan sebagai kampung tenun yang ada di Wakatobi. Kemudian kami membawa produk itu, ternyata saat itu ada tenun bokeh yang berasal dari salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, dan itu juga mereka merasa bahwa itu juga mereka punya tenun itu. Kemudian oleh Bapak Bupati menginstruksikan kepada dinas terkait, dalam hari ini di Perindah bersama Dekranas, dan agar kemudian kita mendapatkan atau masyarakat yang menciptakan tenun ini mendapatkan hak cipta atau legalitas dan pengakuan pencipta-pencipta tenun khas Wakatobi. Dan alhamdulillah pada 5 Februari tahun 2022 ini diusulkan dan kemudian keluarlah kita tenun bokeh Wakatobi ini diakui sebagai karya penenun yang ada di sini. Itu harus kita hargai bahwa merupakan sesuatu perenungan yang cukup panjang, kemudian berlatih terus-menerus dan membuahkan karya kain tenun Wakatobi motif H atau pagar, kemudian motif tambah. Wa inaku melu ma'abu, wa inaku melu ma'abu, di kawasan Namori, di kawasan Namori. Minaku baik bahili, nayaku ana kurahomo teman suana sun hembula tekapa, dian hembula tekapa ana umbea nania sona kapa mina didaga. Wana te ngasu te iwa ode Siti Utari te omurusu ni ana hitu taomo kumembali di Pajam te asli ni Pajam ana. Jari no pas setelah no pake nakapa no kotingko emo heburusi ekaraka heburusi ebanaan tesoka karena heburusi ebanaan aku dia nolek toleu nakotorono kepahamban aku edukan anak sagato ompulu labi na heburusi ketika pami anak to pale sokan anak to tinta emo karena menisai sudi batu sampai no jari ke anak no jari lelu karena tengah no telelu. Nah, to jari lelu aban anak to gilin nih. No jari sakobu, no jari mo bana, no jari mo tali. Tolong kai mo aban anak, tolong kai duka di purung aban anak. No jari mo aban anak. Nah, to poolin anak subu aban anak to sondean nih ay.
tepengkan suami ha terubunu kambosi ha tekandole nak dipiambongi to hen hae mo nakapamiana to poli mono hae to kan tadi kana buat maka tepung ka benu tepung ka ya van ana namia ana aku dia no mantale salam salava 20 namia ana to olurine aku teburai to poli umolurine to lulune di dopi tolulune di dopi makala amo tohomoru na jaring maburai jadi bayar bahaka anak batu-batu entah moleng na prosesi na makamu jari burai jadi aku anakku homoru muke de dialunga nek baik-baik jadi aku homoru arapakan anak buku kan mentur sudah homoruan ku ala penambo mukara kalau petehomor lah mana aso me tehomor ini aku bahani momor lah mana aso sukai no binta no rapunaku tenda nabuku nuru homorusu na ku ala penambo kumanga gaji katang magaji no tomoilo ya nak melakukan temaju poli menaga merdeka dan 40 tahun dia 45 kan merdeka. Nabali niya ko di lima ang siltaw Berbicara tentang tenun boke, saya sangat mengapresiasi tenun boke ini yang berasal dari Kaledupa. Salah satu bentuk apresiasi saya mengembangkan tenun ini dalam bentuk kostum karnaval yang ditampilkan di dalam daerah bahkan ke tingkat nasional seperti di Jember Fashion Carnival. Selain itu, kebanggaan saya terhadap tenun boke ini, saya memanfaatkan media sosial yang ada untuk memperkenalkan kepada khalayak umum. Saya lahir dan tumbuh besar di Pulau Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Sebagai generasi milenial dan putri daerah, saya sangat bangga dan mengapresiasi penuh tenun pajam yang ada di Pulau Kaledupa. Dalam beberapa kesempatan mengikuti berbagai kegiatan, saya sangat senang untuk mengenakan pakaian yang dikombinasikan dengan tenun ini. Sebagai bentuk apresiasi saya dan rasa cinta saya terhadap tenun ini sebagai kearifan lokal, saya dalam mengikuti berbagai ajang bergengsi seperti Duta Wisata Wakatobi, Duta Wisata Sulawesi Tenggara, dan juga Putri Indonesia Sulawesi Tenggara. Sebagai generasi milenial, ini patutnya menjadi tanggung jawab kita untuk bisa memperkenalkan tenun yang menjadi ciri khas kita, yang menjadi budaya kita, untuk bisa diperkenalkan kepada Indonesia maupun dunia.